Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Laato Damhar SPD, mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2023, LPTK Universitas Hairun Ternate, NIM 10180230181. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Halmahera Selatan. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan pembelajaran dengan materi barisan dan deret aritmetika sebagai bagian dari ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Mohon masukan dan perbaikan untuk pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Febrian Natli Hadir. Ardin Sudin Hadir. Marvin Farmino Hadir. Hendrian Hadir. Dwi Intan Pasya Lopez Tomangoko Hadir. Rizky S. Ahad. Hadir. Hadir semua ya. Ya. Sebelum mulai, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Teman-teman, mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Hari ini kita belajar tentang barisan aritmetika. Sebelum Bapak melanjutkan terkait dengan barisan aritmetika, sebelumnya di SMP kalian sudah pernah belajar tentang barisan aritmetika juga di SMP kelas. Di pola bilangan ada yang masih ingat? Pola bilangan itu apa? Dapat berupa gambar, formula atau rumus untuk menentukan nilai bilangan berdasarkan urutannya. Iya, benar itu tadi ya. Terima kasih. Nah, hari ini Bapak akan menampilkan pembelajaran kita hari ini terkait dengan barisan aritmetika. Bapak akan tampilkan di video terkait dengan apa itu manfaat dalam mempelajari barisan aritmetika. Singkat terkait dengan manfaat dalam mempelajari barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi, bagaimana kita bisa menghitung kalau misalkan kita menabung di bank atau menabung di bank. Kalau misalkan kita bisa menghitung kita menabung dari bulan Januari, bulan Februari dengan besar yang sekian, di bulan Desember kita bisa perkirakan barisan aritmetika, kita bisa perkirakan bahwa di bulan Desember pasti tabungan kita sebesar sekian. Kemudian dalam mengamati pertumbuhan di minggu pertama, kemudian minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu selanjutnya itu bisa juga menerapkan barisan aritmetika. Kemudian contoh salah satu misalkan Lacani pinjam buku di perpustakaan, kemudian dia sudah terlambat mengembalikan buku itu, nanti kan kena denda nih. Kita bisa menggunakan barisan aritmetika untuk menghitung berapa denda yang harus dibayar oleh Lacani
selama keterlambatan berapa minggu atau berapa bulan tidak mengembalikan buku di perpustakaan. Itulah manfaat mempelajari aritmetika. Bisa? Kembali untuk mengingatkan bahwa terkait dengan pola bilangan yaitu susunan bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Bisa? Sehingga kemudian contoh dari pola bilangan, ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap. Kemudian dari pola bilangan akan terbentuk susunan bilangan. Susunan bilangan itu kemudian menjadi barisan bilangan. Ada barisan bilangan asli, barisan bilangan ganjil, barisan bilangan genap, dan seterusnya. Dari contoh-contoh yang tadi itu menjadi sebuah barisan bilangan. Definisi barisan bilangan yaitu urutan bilangan-bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Bisa ingat? Kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Nanti di bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya itu bisa dibaca-baca lagi untuk bisa diingat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mencermati video ilustrasi kontekstual tentang gambaran permasalahan barisan aritmetika. Setelah peserta didik mencermati video, peserta didik dapat menyimpulkan rumus suku GN barisan aritmetika dari permasalahan kontekstual pada lembar kerja yang nanti akan Bapak bagikan. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik beraktivitas dengan LKPD, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmetika menggunakan rumus suku GN barisan aritmetika secara tepat dan mandiri. Nanti setelah ini Bapak akan membagikan LKPD, kalian membentuk kelompok yang sudah Bapak tunjukkan dari beberapa minggu kemarin. Nah, hari ini tinggal kita lanjut mengerjakan LKPD. Nah, setelah mengerjakan LKPD, setelah mengerjakan LKPD ada penilaian yang Bapak lakukan. Yang pertama, pengamatan terkait dengan aktivitas kalian selama proses diskusi di kelompok ketika mengerjakan lembar kerja. Kemudian nanti di akhir ada tes tertulis yang soalnya sudah Bapak bagikan, di akhir nanti kemudian dikerjakan dan dikumpulkan sebagai penilaian tes tertulis. Kemudian ada juga penilaian sikap. Kemudian ada penilaian terkait dengan siapa yang tampil untuk kerjanya. Proyek setelah kalian mengerjakan lembar kerja, nanti akan Bapak panggil untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok atau hasil diskusi kelompok. Bisa? Sekedar motivasi bahwa dalam hidup ini tidak ada yang sulit selama mau berusaha, terutama untuk matematika. Jadi matematika tidak sulit. Oke, semangat untuk belajar matematika. Ketua kelas tolong bantu Bapak untuk membagikan lembar kerja kepada teman-teman. Satu kelompok nanti dapat 2 lembar kerja. Satu kelompok dapat 2 lembar kerja ya. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah yang ada di lembar kerja dan menuangkan hasilnya untuk kemudian dipresentasi atau disampaikan di depan. Oke? Sebelum mengerjakan lembar kerja, Bapak bisa lihat sini semua ke depan untuk melihat ilustrasi masalah kontekstual atau apa itu masalah kontekstual? Kontekstual itu apa? Ada yang tahu? Jadi kontekstual itu berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kontekstual itu masalah yang berkaitan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kali ini dengan menggunakan problem based learning. Problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Jadi masalah yang diberikan kemudian diselesaikan. Mari sama-sama melihat ilustrasi terkait dengan masalah kontekstual yang ada di kehidupan sehari-hari.
salah satu contoh masalah kontekstual barisan aritmetika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa? Ya. Silakan buat diskusi di kelompok. Nanti jika ada yang kurang dipahami, tanyakan ke Bapak untuk Bapak bantu menyelesaikannya. Silakan. Langsung saja nanti kan dengan kelompok kita udah PDN ya. Sama-sama diskusi. Jadi kan diskusi kelompok. Di kelompok kita satu kelompok yang ini. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Nanti nama-nama kelompok satu saja. Nanti yang satu itu yang nanti diskusi. Tapi yang satunya bahan jadi bahan bacaan kelompok ketika dalam proses diskusi. Silakan berdiskusi. Kalau gitu, jadi kalau bisa ada ini barisan aritmetika satu kan atensi barisan aritmetika itu dari satu jalan dengan pola tertentu di mana suku pada barisannya dua kira lima setiap bilang selanjutnya tambah atau berkurang dengan bilangan yang sama. Kalau bilang sama, tapi kan bedanya sama nih. Itu dia di sini. 0 ke 3, 9 berapa defisit pertapanannya berapa? Kalau pertapan berapa? Pertapannya berapa? Sama atau tidak dari 0 ke 3, 3 ke 6, kemudian yang 2 ke 4, 4 ke 8 dan 8 ke 16. Bedanya berapa? Dia merupakan bacaan dari 3. Dia berkambing gerangan itu berkambing dia sama bagaimana jika pertama yang bisa yang itu bisa dilakukan dalam bulan ini dari 1 sampai sekian sampai tapi dia kalau yang ini kan satu hanya satu sama dengan adanya ini satu ini satu ini dua sini nya kalau sini berapa ini berapa ini berapa ini berapa satu ini situ di sini berapa berarti nya 3 nya 3 kemudian di sini 4 nya berapa n nya berapa sini 4 kalau sini berapa UGN-nya itu ditulis N sama dengan A tambah dengan N kurang 1 kali 2 kali B. A-nya UGN sama dengan 4 tambah N kurang 1 kali bedanya. A-nya kan 4, B-nya 2, A-nya itu rumus UGN-nya jadi UGN sama dengan A. Kalau ini yang tempat ini ada ini berapa sih? Ini sekarang kita cari rumus barisan N sama dengan 4 tambah N kurang 1 kali 2 N sama dengan 4 ini kalau dikalikan kalkulasi berarti berapa ini kalau kalkulasi jadi berapa hasilnya 2 kali 1 ini kan 2 di sini menjadi jika terdapat 10 meja berapa banyak kursi yang berarti yang harus diingat kembali A-nya berapa tadi? A-nya 4 itu B-nya sini berarti berapa? Kan A-nya 4 nih, di sini berapa A-nya? Di sini berapa? Sekarang dikasih kali ya.
berapa di sini 10 kalau sini berapa bila di sini kali ini berapa coba di sebelahnya oke di sini berarti 4 berapa saya bilang kali 2 berapa bilang kali 2 berapa ini bagian untuk barisan barisan suku pertamanya kan 8 kali besar atau taksi yang pertama itu ini kan soal kontekstual dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Saya itu dari kasih tadi ada tapi barisannya ada 9 besar advokasi 20.000 yang advokasi berarti ada yang 8.000 ini suku pertama. Kemudian saat dia pertama 700 meter ya, setiap 100 meter. Nah, 100 meter berarti kan 1 kilo itu 100 meter. Berarti kan ini 0,1 meter. Besar terus taksi yang dibayar buat dulu dari dalam itu kemudiannya dia baru diselesaikan. Kalau misalnya baru tadi tiga
Karena baju itu pertama aneh itu musuh pertama setiap sudah selesai diskusi semua? Silakan. Siapa yang mau tampil pertama untuk menyelesaikan masalah yang kedua dalam KPD untuk masalah pertama? Silakan. Ayo. Kelompoknya AI, ayo silakan. Semuanya. Ayo yang lain bisa lihat di papan. Jadi dalam hal pertama ini, dalam soal pertama, di antara pola bilangan berikut manakah yang merupakan barisan aritmatika? Dalam barisan aritmatika itu dia angka yang ditambahkan itu sekiranya sama, gitu. Jadi jawaban yang kami pilih dari satu itu jawaban nomor A, karena nomor satu, karena ini jawaban ini benar. Dan untuk sisanya, untuk ini nomor 5 itu tidak, nomor 4 itu tidak, nomor 3 itu tidak, nomor 2 itu iya. Ada tambahan? Silakan kelompok 3. 4, dan 5 itu bukan bilangan konstan yang Anda maksud. Karena bilangan aritmatika yang dimaksud ini adalah barengan yang jika angkanya ditambahkan itu isyaratnya sama. Itu mungkin saya dari saya. Apa ada yang lain? Dari kelompok yang lain? Kelompok 1 dari barisan, dari pola bilangan atau barisan itu dari pola bilangan yang ditampilkan
Kelompok 1 memilih yang bagian pertama 036 itu barisan aritmetika. Kemudian yang kedua 2, 4, 8, dan 16 itu juga barisan aritmetika. Kemudian yang ketiga minus 6, minus 2, 0, dan 4 bukan barisan aritmetika. Bukan barisan aritmetika. Kemudian yang keempat itu 1, 2, dan 4 bukan barisan aritmetika. Dan yang kelima 7, minus 1, minus 9, minus 7 bukan barisan aritmetika. Semua? Betul. Oke. Terima kasih kelompok 1. Berikan aplaus untuk masalah yang kedua, silakan kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 3. A tambah N1 sama dengan 20. Bagian keempat. Bagian keempat dan bagian kelima sama semua? Kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 4 sama? Sama, berarti tinggal bagian kelima, tinggal dikasih cocok. Nah, bagian kelima itu jika terdapat 20 orang, berapa kursi yang diperlukan? Kan yang ditanya itu saja. Kalau berapa kursi tinggal menggunakan rumus suku KN, terakhir mendapatkan 9 kursi. Oke? Oke. Terima kasih kelompok 2. Oh ya. Kelompok kelompok 3 sudah presentasi. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang kelompok 3 presentasi tadi? Sudah ada? Selanjutnya 3. Kelompok berapa yang mau maju? Oke, kelompok 4 silakan. Yang kelompok 1, 2, dan 3 kalau ada yang kurang biar tidak yang masih belum paham atau belum cocok dengan apa yang dikerjakan oleh kelompok 4 silakan tanggapi. Silakan kelompok 4. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah yang nomor 3 dengan soal selfie naik taksi dari kota A ke kota B yang berjarak 9 km. Besar alko taksi adalah Rp 8.000 untuk 1 km pertama. Kemudian bertambah Rp 7.700 setiap 100 meter selanjutnya. Besarnya ongkos taksi yang harus dibayar selfie adalah pengetahuan tentang barisan aritmetika. Diketahui A sama dengan 8.000 sedangkan B sama dengan 700 dan N sama dengan 80. Dengan rumus N dalam kurung 9 kurang 8 bagi 0,1 sama dengan 8 dibagi 0,1. N sama dengan 80. Dengan rumus UN sama dengan A tambah N sama dengan N kurang 1 kali beda sama dengan 800 ditambah 80 kurang 1 kali 700 sama dengan 8.000 tambah 79 kali 700 dan 8.000 tambah 55.300 sama dengan 63 dan hasilnya adalah 63.300. Ada yang ditanggapi dari kelompok 1, 2, dan 3 terkait dengan solusi yang ditawarkan atau penyelesaian hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 4. Silakan. Sudah sama cocok? Tidak ada pendapat? Oke, terima kasih kelompok 4 atas hasil presentasinya. Kembali ke tempat. Siap. Oke, terima kasih kepada kelompok keempat yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya. Lumayan bagus, tepuk tangan untuk kelompok keempat. Selanjutnya dari bagian
kesempatan terkait dengan penyelesaian yang dibuat oleh hasil kerja kelompok 4. Kelompok 4 mengerjakan soal dalam bentuk masalah sehari-hari dalam kehidupan yang dengan menggunakan aturan barisan aritmatika. Bisa dipahami semua kan? Bagaimana bisa menyelesaikan masalah barisan aritmatika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang paling penting ketika menemui masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika, pertama terjemahkan dulu atau modelkan dia dulu dalam bentuk matematika. Kemudian selesaikan dengan aturan barisan aritmatika ataupun dengan yang lain. Oke? Bisa paham? Oke. Selanjutnya silakan kerjakan soal yang telah saya berikan tadi di kertas, dan saya kasih waktu 5 menit. Tulis nama di lembaran yang di lembaran yang dikasih. Yang kerjakan soal yang sudah diberikan. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Oke. Selanjutnya, duduk dulu semua. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, ada yang masih belum jelas yang perlu ditanyakan terkait dengan barisan aritmatika? Jelas. Pertama, siapa yang bisa simpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini? Nah, silakan. Ini tentang mengenai barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu dikatakan barisan aritmatika ketika suku, barisan, atau angka penambahan atau pengurangannya itu dikatakan sama. Itu akan dikatakan sebagai barisan aritmatika. Oke, jadi barisan yang memiliki beda atau selisih antara suku pertama dan suku selanjutnya itu selalu sama. Kalau dia beda berarti bukan barisan aritmatika. Mungkin barisan yang lainnya. Kemudian dari masalah sehari-hari bisa diselesaikan dengan menggunakan barisan aritmatika. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret aritmatika sama barisan geometri dan deret geometri. Sebelum akhiri, mari sama-sama kita berdoa mengakhiri pertemuan supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa berhasil baik dan bermanfaat di kehidupan di keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, jaga kesehatan di rumah, tetap belajar, tetap semangat untuk belajar dan tetap belajar sepanjang hayat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.